time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Ekral Mesari. Saya dari Universitas Penarayan. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang benteng tujuh lapis. Saya ingin bertanya Pak, di mana letak dan bagaimana sejarah benteng tujuh lapis? Kunjungan dari mahasiswa UPP ke Lembaga Kerapatan Adat Melayu akan usai. Jadi di sini akan sebagai mahasiswa mempertanyakan tentang sejarah dari benteng tujuh lapis yang ada di belakang museum. Jadi untuk pertama saya memperkenalkan diri kepada anak-anak kepada mahasiswa bahwasannya saya Datuk Anam Kopoh di belakang usai. Gelar saya Datuk Maju Kopi Ansur. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari anak-anak sebagai mahasiswa yang tergabung dari Universitas Fase Penarayan, di mana mungkin di dalam mata kuliahnya tentang budaya atau sejarah, makanya datang kepada kami menanyakan tentang benteng tujuh lapis. Jadi di sini kami memberi keterangan bahwasanya benteng tujuh lapis itu didirikan oleh Tuanku Tambusai. Jadi tahun berdirinya pun kami memang ada di dalam buku. Saya tahunnya pun kurangnya. Cuma nanti pada adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa bisa melihat pada diorama, kan? Diorama yang ada di depan balai adat. Jadi sejarahnya Tuanku Tambusai itu namanya Muhammad Saleh. Muhammad Saleh, dia lahir di negeri lama, Dalu-Dalu Tambusai. Jadi dia ini bersuku Kanang Kopoh. Sukunya Kanang Kopoh. Dia keturunan dari seorang ulama di kerajaan Tambusai dulunya, bernama Imam Malin Maulana. Itu nama ayahnya. Ibunya Aminah. Jadi setelah bertumbuhnya beliau berguru ke Bonjol, Sumatera Utara. Di sana dia berguru kepada Tuanku Imam Bonjol. Setelah itu dia menjadi salah satu dari panglima Tuanku Imam Bonjol, di mana Tuanku Imam Bonjol mempunyai 3 orang panglima. Yang pertama Tuanku Tambusai, yang kedua Tuanku Rao, yang ketiga Tuanku Renceh. Tuanku Tambusai asli dari Tambusai, Tuanku Rao dari Rao, Tuanku Renceh itu dari Aceh. Jadi di dalam perkembangan perang Padri dulu, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, VOC zaman itu, maka ketiga panglima ini kembali memperjuangkan menegakkan Islam dan melawan penjajah itu, kembali ke daerah mereka masing-masing. Jadi Tuanku Renceh kembali ke Aceh, Tuanku Rao kembali ke Rao, Tuanku Tambusai kembali ke Tambusai. Jadi Tuanku Tambusai mendirikan satu benteng pertahanan yang ada di Dalu-Dalu, di mana sebelum dia menjadi panglima dari
Tuanku Imam Bonjol, lokasi Benteng Tujuh Lapis itu merupakan tempat dia mengajar mengaji. Nah, tempat dia Tuanku Tambusai ini dia seorang ulama kaum Padang. Benteng yang 7 lapis masih ada dan terjaga? Sekarang tentang keberadaan Benteng Tujuh Lapis, sekarang bukti sejarah itu masih ada, cuman ya kami sebagai masyarakat Tambusai hanya sebatas itu menjaganya, karena di dalam itu sekarang pun sudah ada perkampungan masyarakat. Cuman dengan segala upaya lembaga kerapatan adat yang dimana merupakan organisasi yang diisi oleh datuk-datuk yang ada di luar Tambusai ini berupaya sebagaimana mungkin, sehingga pertama Tuanku Tambusai mendapatkan SK sebagai pahlawan nasional dari Tambusai itu tahunnya kurang jelas juga, lupa saya, itu saat Bapak Saleh Jasid sebagai Gubernur Riau. Ini tahun ini kemarin alhamdulillah Benteng Tuanku Tambusai itu resmi menjadi cagar budaya nasional Republik Indonesia. Alhamdulillah sekarang karena sudah ada beberapa pemukiman di dalam itu, makanya dirubah namanya menjadi Kampung Pertahanan Tuanku Tambusai. Itu SK dari kementeriannya ada, nanti di adik foto ya. Ada lagi? Yang itu fotonya, Pak? Ini Tuanku Tambusai. Ini raja ke-19 Tambusai. Yang ini raja ke-20, raja terakhir ini. Raja inilah yang terakhir menyerahkan karena kita sudah menjadi NKRI, makanya ini raja ke-20 inilah yang terakhir menyatakan diri bergabung kepada NKRI.